karena banyak sekali orang yang dicurhatin ini terus malah nge-spill. Yap. Ya, please jangan nge-spill di luar konsen dari korban. Tapi saya rasa pintu pertama dalam hidup ini kan ya seks. Jangan pernah keluar dari mulut kita, cerai aja. Dua pertanyaan terakhir ini, Mbak Zoya. Kalau seandainya ini pertanyaan keempat, yaitu ada yang mengalami marital rape, apa yang mesti atau apa yang sebaiknya dia lakukan? Itu banyak orang juga yang sering di Instagram saya khususnya berteriak-teriak, Mbak tolongin, ini saya terjadi marital rape pada keluarga saya begini begitu. Sayangnya ini adalah delik aduan gitu ya. Jadi saya nggak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk datang lalu menuntut seseorang gitu ya. Apalagi jika si individunya sendiri mengalami marital rape dan takut untuk ngadu gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda merasa seperti yang saya sudah katakan tadi gitu ya, ini memang mungkin men-trigger sesuatu dalam diri Anda. Ya ampun, ternyata ini terjadi kekerasan dalam diri saya selama ini. Anda bisa ke salah satunya Instagram ya, Instagram yang namanya Cari Layanan. Cari Layanan ini cukup komprehensif gitu ya. Untuk korban kekerasan di seluruh Indonesia gitu ya, ini diurus oleh Jakarta Feminis karena apapun bantuan sehubungan dengan kekerasan seksual yang terjadi pada diri Anda gitu ya, Anda bisa cari di Cari Layanan ini. Jadi kalau misalnya Anda punya anak dan anak Anda juga mengalami kekerasan seksual seperti yang Anda alami, dia ada P2 TP2A gitu dari pemerintah. Terus gitu ada misalnya LBH Apik gitu ya, atau lembaga bantuan hukum supaya mendampingi Anda ketika melakukan pelaporan. Dan juga ada bantuan hukum yang akan mendampingi Anda ketika Anda harus melakukan visum gitu ya, dan mengumpulkan bukti-bukti sehubungan dengan tuntutan Anda nantinya. Kalau Anda sudah merasa nggak tahan lagi di dalam rumah tangga ini gitu ya, dan Anda tidak memiliki kemerdekaan finansial gitu, Anda nggak dikasih uang, tapi juga Anda takut untuk bercerai karena urusan anak, atau bahkan Anda sendiri takut karena nyawanya diancam gitu ya, itu nanti akan dibantu oleh bantuan hukum di Cari Layanan tuh, semua itu ada ya, termasuk kayak misalnya saya perlu rumah singgah nih untuk sementara, kalau saya tinggal di sini terus saya takut nyawa saya akan melayang gitu ya, itu akan ada semuanya di Cari Layanan. Biasanya P2 TP2A yang akan membantu. Terus kalau misalnya Anda adalah orang yang menyaksikan ya keluarga Anda gitu, atau misalnya tetangga Anda, orang terdekat Anda itu mengalami kekerasan KDRT gitu ya, kekerasan dalam rumah tangga, dianya sendiri nggak mungkin melapor, tapi Anda menjadi saksi gitu atas perilaku itu ya, nggak bisa kayak saya gitu dilaporin gitu ya, saya nggak bisa apa-apa. Tapi kalau misalnya Anda melihat sendiri atau melihat langsung, Anda bisa menghubungi juga di Cari Layanan karena di situ ada info LPSK gitu ya, lembaga bantuan untuk saksi dan korban kekerasan gitu. Dan itu semuanya sudah komprehensif karena biasanya di Indonesia tuh nggak punya 911 kan kayak di luar negeri. Jadi kayak aduh gimana nih, mau telepon polisi dulu, pengacara dulu, ini dulu, mana dulu, kan pasti pada saat kita lagi galau dan mengalami kekerasan, amit-amit ya gitu, itu kan kita udah nggak bisa mikir gitu ya. Jadi buat saya, lihat informasi di Cari Layanan gitu ya, kayak ada nomor teleponnya mungkin atau apa yang harus dihubungi, itu sudah terpadu di situ. Karena sebelum Jakarta Feminis membuat ini kepisah-pisah gitu ya, nelfon misalnya polisi ke sini, nelfon pengacaranya ke sini, nelfon ininya ke sini, P2 TP2A di sini, info LPSK di sini, itu ribet. Ini sekarang semuanya ada di Cari Layanan. So saya sendiri sering banget menyarankan orang untuk langsung mendaftar ke sana gitu ya, dan mereka akan langsung mengarahkan itu kayak 911-nya untuk korban kekerasan apapun, kekerasan pada anak, kekerasan pada perempuan, kekerasan pada transgender atau kekerasan pada laki-laki, semuanya bisa ke Cari Layanan gitu. Berarti di Instagram @carilayanan ya, Mbak Zoya ya. Oke. Nah, ya, saya belum tahu yang lain ya, tapi yang ini udah paling komprehensif sih menurut saya. Iya, ya. Karena memang salah satu permasalahan adalah kita yang mengalami bingung gitu, ya kan? Iya. Dan kita perlu satu pusat yang membantu kita, ya. Dan itu tadi ya menjadi satu pilihan, yaitu @cari layanan. Nah, kalau misal Mbak, kita ini pertanyaan terakhir, kalau kita dicurhatin Mbak,
sebagai orang awam gitu. Kalau Mbak Surya kan sebagai seksolog, sebagai psikolog mungkin sudah cukup sering ya. Tapi kalau sebagai layman, orang awam gitu, dicurhatin orang yang mengalami marital rape atau kekerasan gitu, apa yang sebaiknya kita lakukan? Yo, I like this question Mas Aji, karena banyak sekali orang yang dicurhatin ini terus malah nge-spill. Yep. Ya, please jangan nge-spill di luar konsen dari korban. Ya, satu gitulah, jadilah teman dulu buat si korban gitu ya. Cara yang ideal untuk berempati itu dengan bertanya, apa yang kamu butuhkan dari saya? Kadang-kadang korban itu bisa freeze dulu atau terjadi tonic immobility gitu ya, di mana dia itu tidak bisa melakukan apapun gitu. Jadi jangan melakukan ini untuk dia dengan alasan kasihan sekalipun. Kan niatan saya baik. Niatan yang baik itu tidak menjustifikasi hasil akhirnya juga baik. Jadi tungguin dia, temani dia gitu. Apapun yang dia mau lakukan, temani dia gitu. Jadi jangan pernah, kadang-kadang kan kita lebih emosi ya. Saya tahu juga gimana sih rasanya ngelihat segitu banyak korban kekerasan yang kalau saya tanya, masih kuat, masih mau melanjuti. Ya iya, saya masih cinta Mbak gitu. Oh, cinta itu nggak sehat kalau begini. Tapi dia tetap memilih. Ya saya nggak bisa apa-apa, iya kan. Biarkan dia memilih jalannya sendiri karena itu hidupnya dia, bukan hidupnya kita. Ya. Kedua, ketika dia bilang gini, aduh, aku mau ini deh gitu ya misalnya. Jangan pernah keluar dari mulut kita, terutama bagi teman-teman yang konselor, pendamping gitu, apalagi psikolog itu seperti saya, mungkin saya mau mengingatkan gitu ya, saya tahu ini adalah momen-momen yang sangat emosional ketika mendampingi seseorang yang terutama korban KDRT dan kekerasan, dan kita tahu dia bisa mendapatkan lebih di luar sana gitu ya. Jangan pernah keluar dari mulut kita, cerai aja. Ya, seringkali unconsciously, bukannya tidak tahu diri gitu ya, para korban itu seringkali misalnya gitu ya, dia bisa bilang nih sama pasangannya kayak misalnya, wah lihat tuh seorang psikolog seperti Mbak Zoya aja bilang hak khususnya aku cerai sama kamu tuh kan, mendingan aku kayak gini. Wah itu kita ribet. Habis itu nanti kita diiniin lagi. Kadang-kadang kan korban tuh belum siap untuk mengatakan itu dan dia butuh pembenaran dari orang lain untuk mengatakan itu. Ini haruslah dari keputusannya dia karena ini adalah hidupnya dia. Ya kita tidak berhak mengatakan itu. Kalau misalnya itu kita bisa tanya, kamu butuh apa dari aku? Kamu butuh ditemenin gitu ya kamu. Dan kita juga harus menawarkan yang kita sanggup. Misalnya, aduh aku nggak bisa ngasih uang nih gitu, atau aku nggak bisa ngasih saran yang baik, tapi aku bisa nemenin kamu, dengerin kamu nangis gitu ya. Mungkin be your shoulder to cry on gitu, atau apapun juga tawarkan sesuatu yang kita sanggup beri juga gitu. Misalnya, aduh temenin aku dong ke polisi gitu ya, atau ambil aku dari rumahku gitu supaya aku nggak diinin sama ini gitu ya misalnya. Nah itu nggak apa-apa, pergi ke cari layanan, tanya gimana nih teman aku minta diselamatkan gitu ya, what should I do, aku harus pergi kemana. Kalau pergi ke rumah sendiri pasti nanti bisa didatengin lah, ketahuan lah sama si pelaku kekerasannya gitu ya. Jadi please be more mindful ya, jadilah teman yang dibutuhkan, jangan spill di sosial media dulu sana sini gitu ya, tanpa persetujuan dari si individu ini. Kalau individu ini belum siap, jangan digoblok-goblokin juga, karena banyak banget Mas Aji di sosial media, wah temennya lebih ribut gitu ya, wah dia tuh gini udah siksa bla 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 bla, terus begitu mendapatkan perhatian dari netizen. Begitu netizen udah oke, terus begitu si pelaku korban nggak mau menuntut karena takut kan gitu kan, because this is her life gitu, ini hidupnya dia yang dalam ancaman, bukan temennya gitu ya. Terus dia bilang gini, aku nggak mau, malah digoblok-goblokin di sosial media. Bego banget ya temanku, maaf ya para netizen, kalian semua udah mau mendukung tapi temanku nggak mau gini lah. Kan yang akan berjuang dia ya, yang akan nanti menghadap di pengadilan dia, yang akan intimidasi dia. Ya tanya dong kesiapan dia. Ya, setidak-tidaknya nganterin dia untuk pergi ke psikolog, meminta bantuan, pergi ke layanan bantuan hukum seperti LBH Apik lah atau apapun itu yang sebenarnya sebaiknya kita lakukan ya. Dan jangan lupa juga untuk mencari informasi yang lebih akurat, dicari layanan gitu misalnya untuk memahami posisinya temen aku nih kayak gimana sih, supaya ketika dia lagi nggak bisa mikir, kita bisa kasih informasi yang juga sama-sama akuratnya. Aku baca dicari layanan, kalau kamu udah siap, kamu bisa lo ngelaporin ke sini. Kalau kamu udah siap, saya bisa lo temenin kamu ke sini. Kamu mau apa sekarang? Wah, aku mau nangis dulu, aku sedih, aku gini-gini. Oke. Kalau kamu udah nggak kuat gitu ya, kamu mau kasih kode apa ke aku? Nah, kadang-kadang kan ada kode begini ya. Ini biasanya kalau nggak salah begini deh.
ya, ini adalah kode dia mengalami kekerasan seksual. Biasanya kita juga bisa nelpon gitu sesama teman, kayak misalnya aku suka bilang, kalau ini cuma sesama teman aja ya, nggak bisa sama orang lain yang nggak dikenal. Misalnya aku sama Mas Aji, kita temenan gitu, terus Mas Aji tahu bahwa aku sering mengalami kekerasan di dalam rumah tanggaku. Nah nanti kalau misalnya ini Aji, Mas Aji nanti pokoknya kalau aku telepon, aku bilang aku mau bikin brownies, padahal aku nggak bisa bikin kue, itu berarti please teleponin polisi gitu ya misalnya. Terus kalau misalnya kalau aku bilang nasi goreng nih, aku lagi mau coba bikin nasi goreng nih, gagal terus nih. Nasi goreng itu adalah kode bahwa aku sedang mengalami emotional abuse gitu ya. Yang kayak tadi misalnya mungkin pasanganku tuh lagi nonjokin tembok dan aku mulai ketakutan gitu. Itu adalah warning. Tapi kalau aku bilang brownies, itu udah pasti misalnya tolong laporin ke polisi gitu ya, lakukan sesuatu biar misalnya Mas Aji tahu gitu apa yang terjadi sama diri aku. Kayak gitu juga bisa gitu, jadi kode antar teman. Jadi harus punya teman baik yang bisa menolong atau keluarga yang bisa dikasih kode seperti itu gitu ya. Misalnya kalau aku kasih kode begini, atau kalau aku lagi nelfon, hey kamu lagi ngapain, video callan yuk gitu ya. Terus gini gitu ya misalnya, oh itu berarti please help me, aku sedang mengalami kekerasan misalnya gitu. Jadi bisa berbagai macam kode yang disepakati antara teman yang benar-benar ingin membantu ketika terjadi kekerasan seksual gitu, Mas. Oke. Jadi sebagai teman pun juga ada beberapa poin tadi yang disampaikan Mbak Zoya, penting sekali. Yang pertama adalah jangan terus malah kita yang memutuskan gitu ya Mbak Zoya, Ya, memutuskan ya. pilihannya. Ya, seperti udahlah cerai aja, atau mungkin ya udahlah gini aja gitu, malah bisa merugikan teman kita gitu. Dan yang kedua Meskipun adalah, gemes ya, Mas. iya, kadang kan kita sebagai teman atau sebagai saudara kan Gak rela. ada kebawa emosinya kan berlebihan gitu ya, jadi Iya. baper gitu. Memang ada kalanya memang lebih baik ke psikolog yang memang nggak ada hubungan keluarga gitu, nggak ada hubungan teman, itu akan lebih nyaman daripada kalau kita sudah berteman, bersaudara gitu, kadang kita kebablasan. Dan yang kedua adalah kita jangan terus malah goblok-goblokin teman kita gitu. Yes. Kalau memang dia belum siap untuk melakukan hal itu gitu ya. Iya. Oke. Wah, terima kasih sekali Mbak Zoya udah membagikan banyak ilmu tentang ini seks, dan ya saya rasa edukasi seks itu penting sekali. Jadi selain saya berterima kasih Mbak Zoya mau untuk bercengkrama, menjadi teman saya bercengkrama di video ini, saya juga berterima kasih kepada Mbak Zoya karena selama ini sudah membicarakan soal seks, dan sebagian besar masyarakat Indonesia masih menganggap hal ini tabu. Tapi saya rasa pintu pertama dalam hidup ini kan ya seks gitu. Ya, ya kan? Ya, Dengan seks maka tadi bisa reproduksi, ya kehidupan terjadi. Kenapa kok kita selama ini malah menganggap seks itu tabu? Dan pintu penutupnya adalah kematian. Dan itu pun selama ini juga kita anggap tabu gitu. Jadi pintu pertama kehidupan, pintu awal kehidupan dan pintu akhir kehidupan seringkali kita anggap tabu, padahal itu penting kita pelajari. Ya. Ya. Terima kasih Mbak Zoya. Makasih ya untuk kita sekian menyuarakan ini loh, Mas. ini apa namanya cengkrama kali ini, saya pun juga belajar banyak dari Mbak Zoya. Dan buat teman-teman yang ingin belajar lebih banyak, tentu saja segera subscribe YouTube channel Mbak Zoya di Zoya Amirin ya. Zoya Amirin. Oke, terima kasih Mbak Zoya. Sama-sama, makasih Mas Aji. Ya.